Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Nah, di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan video-video lainnya. Jadi video ini sebenarnya adalah termasuk ke dalam video sharing knowledge yang sudah lama, konten yang jarang aku buat belakangan ini. Tapi judul segmen kali ini adalah 5 minutes journal. Jadi karena aku sedikit kekurangan waktu, bukan kekurangan waktu, I'm a little bit lack of managing my time lately. Jadi aku kurang pinter memanage waktu belakangan ini. Jadi aku putuskan daripada konten YouTube aku kosong, aku tidak sempat untuk membuat konten secara reguler seperti yang aku janjikan. Jadi aku menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ke dalam 5 minutes journal. Segmennya nanti teman-teman bisa cari di playlist kayak gini. Nah, kayak gini playlist. Terus teman-teman cari yang ada segmen sharing knowledge, ada segmen study with me, ada segmen daily in my life, sama segmen satu lagi 5 minutes journal. Nah, teman-teman bisa cek nanti di segmen itu. Jadi, seperti judul yang sudah teman-teman lihat semua di video kali ini. Aduh, capek nih. Aku megangin kamera soalnya. Bentar ya. Jadi karena banyak banget dari teman-teman mahasiswa yang nanyain, Kak, lebih bagus dari S1 nyambung langsung ke S2, itu pertanyaan yang umum di YouTube aku, atau dari S1 kerja dulu baru S2, kayak gitu. Ini adalah pertanyaan yang common banget di YouTube aku, atau banyak orang-orang mahasiswa yang langsung nanyain ke aku. Jadi saran aku berdasarkan pengalaman dan diperkuat juga oleh salah satu website, Quora, kalau teman-teman tahu Quora. Nah, jadi sebenarnya kalau dulu sedikit sharing ya, waktu aku S1 aku pengennya lanjut langsung ke S2, baik dengan beasiswa ataupun biaya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tua mengatakan tidak usah menyambung dulu langsung ke S2, cari kerja dulu karena adik-adikmu masih banyak, adik aku masih banyak, kebetulan aku anak pertama. Jadi aku mempasrahkan diri aku untuk bekerja seperti itu ya. Nah, which is teman-teman aku tuh semuanya nyambung dari S1 langsung ke S2 gitu. Tapi aku follow kata-kata orang tua aku untuk kerja dulu deh, adik-adik kamu masih banyak gitu ya. Nah, ternyata by the time waktu aku S1, lalu kan aku kerja dulu nih. Setelah sekitar 4 tahun bekerja, lalu aku mencari beasiswa-beasiswa. Sebenarnya 2 tahun bekerja itu aku sudah cari beasiswa. Jadi aku kerja di 2011 awal, lalu aku mencoba mencari beasiswa di 2012-2013. Aku lulus di Lim Kok Wing University. Aku lulus di salah satu universitas di Australia waktu itu beasiswa, tapi orang tua aku nggak ngizinin, lagi-lagi orang tua. Jadinya aku memutuskan untuk mengambil beasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Medan. Nah, ternyata di tahun 2014 aku memutuskan untuk kuliah di salah satu universitas negeri di Medan. Dan kemudian alhamdulillah aku mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud. Karena kan aku orangnya agak pelit gitu ya, aku nggak mau ngeluarin uang yang tidak tahu prospek kedepannya bagaimana. Nah, satu lagi, buat teman-teman yang mau S1 lanjut ke S2, teman-teman pikirin dulu apa goals yang teman-teman mau capai. Jadi kalau misalnya goals teman-teman itu dari S1 ke S2 itu nggak jelas, mendingan nggak usah buang-buang uang deh. Kecuali teman-teman bilang gini, aku dari S1 nyambung ke S2 memang mau mendedikasikan diri aku jadi dosen, boleh. Atau aku S1 ke S2 karena memang ada satu tujuan tertentu, misalnya kalau anak-anak kedokteran ya, boleh kayak gitu. Tapi kalau yang bukan anak kedokteran kayak gitu, saran dari aku sih mendingan kerja dulu. Kenapa? Karena dari hasil pengalaman aku, sedikit sharing ya teman-teman, waktu itu aku meng-apply di salah satu bank syariah. Nah, sekarang kan sudah jadi BUMN ya. Nah, di bank syariah itu, waktu aku wawancara atau interview dan mau ujian, beberapa kali aku bertemu dengan, waktu itu aku masih S1 ya, di sebelah aku tuh S2 beasiswa dari Jepang. Nah, sudah bayangin ya, aku S1, sebelah aku kakak-kakak ini S2 beasiswa dari Jepang. Kita ngobrol panjang kali lebar, ternyata beliau mendapatkan beasiswa. Nah, yang mau kita perebutkan apa? Kita perebutkan kursi bekerja di bank. Waktu itu di 2011 awal itu, 2011 bulan 2 gitu, gajinya masih 1.800.000. Teman-teman bayangin,
S1 dan S2 berkompetisi hanya untuk gaji yang sama. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah, boleh silahkan dibaca. Udah? Oh, belum ya? Nah, jadi kalau misalnya tidak ada kualifikasi tertentu, biasanya S2 itu kan khusus untuk para manajer dan yang lainnya, maka akan sia-sia. Misalnya teman-teman S2, tapi kualifikasi yang dituju itu mayoritas adalah S1. Otomatis teman-teman harus mendowngrade-kan diri teman-teman digaji sekelas dengan S1. Nah, kecuali seperti tadi yang aku informasikan, misalnya kan aku S1 tuh, lalu aku bekerja selama beberapa tahun, lalu S2. Otomatis kita kan di sini ada jenjang karir ya, bertambah gaji dan yang lainnya kepangkatan. Lalu ketika kita S2, kita langsung lift up gitu. Jadi dari segi salary naik, dari segi jabatan juga saat kita pindah kantor itu naik seperti itu. Otomatis di situ S2 kita menunjang karir kita seperti itu. Nah, yang banyak kejadian, contohnya teman-teman aku yang langsung melanjutkan dari S1 ke S2, gajinya mohon maaf sampai sekarang masih 2 juta. Atau kalau teman-teman bilang, "Ah, masa sih Kak? Enggak sampai 3 juta." Sebelumnya mohon maaf sekali, S2 itu kan biayanya mahal ya. Rasanya kalau hanya untuk tinggal di Indonesia dengan digaji segitu, sedangkan kita sudah mengeluarkan dana banyak untuk S2, itu sayang banget. Jadi menurut aku, sekiranya teman-teman mau melanjutkan dari S1 ke S2, tolong dipikirkan matang-matang apa tujuan teman-teman, lalu apa goals yang mau teman-teman capai. Setelah itu pikirkan lagi, apakah teman-teman S1 mau bekerja dulu baru nanti lanjut cari beasiswa S2, atau teman-teman mau S1 langsung aja ke S2, memang fokus aku menjadi dosen gitu. Tapi pikirkan secara matang, jangan di S2 nanti putus di tengah jalan. Banyaknya sih kejadian seperti itu, karena kan S2 itu tidak sembarangan ya. Artinya di situ kita sudah ditempa untuk menjadi expert atau ahlinya seperti itu. Mungkin segitu aja dulu 5 minutes jurnal kita kali ini. Semoga berfaedah buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang suka video ini boleh dibantu untuk like-nya. Buat teman-teman yang punya ide-ide kreatif berikutnya atau saran-saran boleh komen di bawah, as long as it's polite so it's okay. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel aku serta hidupkan bel notifikasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support selama ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye good people.